awal terjun ke dunia usaha ya, boleh dibilang tahun 2018 ya. The Capster itu hadir di Indonesia, tepatnya di Kota Tangerang. Awalnya sih melihat dari perkembangan dunia digital ya Mbak ya. Nah, dunia platform itu berkembang cukup pesat, ya di mana sekarang sudah tidak ada lagi batas ruang dan waktu ya. Semua unit-unit usaha tergantikan oleh AI ya, kemudian juga robot yang jauh menjadi dekat, dekat menjadi jauh ya. Nah, sehingga muncullah keinginan gitu ya, apa sih kira-kira yang bisa saya coba berikan solusi gitu ya terhadap usaha-usaha yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya ngelihat cukur rambut nih kayaknya belum ada deh gitu ya, satu platform aplikasi yang menghubungkan atau yang mengkoneksikan antara konsumen dengan tukang cukur ya atau barbershop langganannya. Nah, tapi tidak serta-merta kemudian saya melihat peluang ini karena apa ya, karena ikut-ikutan ya, ataupun karena apa, karena sekarang teknologi sedang booming, tidak. Tapi kembali lagi kita harus lihat problem gitu ya. Kembali nih saya melihat problem atau melihat masalah di industri cukur rambut. Ternyata ketika saya 1 tahun itu coba untuk survei ya, kemudian riset kecil-kecilan ya, sampai terjun ke lapangan keliling ya, Jabodetabek. Saya door to door ya, menawarkan satu konsep aplikasi ini. Ternyata nggak semua menerima dengan baik gitu ya. Ya saya sudah menerima ya hampir 70 ya penolakan sih ya, 70 penolakan ya. Mas gini, oh enggak deh, karena ada kekhawatiran di dalam benak mereka bahwa dengan adanya aplikasi nanti para capsernya atau tukang cukurnya pindah semua ke aplikasi, jadi barbershop pada tutup gitu loh. Ini kan satu kecurigaan ini ya. Nah, tapi saya nggak berangkat dari itu sebetulnya, niat baiknya, niat goodwill-nya gitu ya. Nggak berangkat dari bahwa dengan teknologi ini kita akan mendisrupt gitu, kita akan mengganggu tatanan yang sudah ada, tidak. Tapi justru mengatasi problem dan juga memberikan solusi. Nah, ketika COVID ini 2020 ini kemudian orang mulai terbuka ya, para owner mulai terbuka, para capser mulai sadar bahwa oh iya, teknologi itu bermanfaat ya, atau memberikan solusi ya di tengah-tengah sekarang barbershop pada lockdown, pada pandemi, pada tutup ya. Nah, artinya toko boleh saja tutup sebetulnya ya, tapi kan pelakunya nggak harus tutup. Pelakunya mereka masih bisa melayani, mereka masih bisa survive ya ketika in-house atau pelayanan online ke rumah ya. Jadi pengusaha apapun sih Mbak Citra ya, mau pengusaha makanan ya, F&B gitu ya, kemudian jasa ya, kemudian ya produk barang gitu ya. Nah, harus bersiap menderita dengan waktu yang cukup lama sih. Ya bayangkan 2018, 2020 ya, take off The Capster ini 2 tahun gitu loh, menunggu kita tuh dikenal oleh publik ya. Bukan berarti kita 2018-19 itu nggak dikenal ya, tapi waktu itu kita targetnya adalah para lansia, anak kecil, dan orang-orang yang mohon maaf disabilitas ya, yang jadi solusi buat mereka tuh biar cukup di rumah. Kalau misalkan B2B ya, B2B itu maksudnya gini, barbershop yang top gerai gitu ya. Nah, kalau kita kan platform ya, jelas layanannya adalah home services gitu. Nah, kalau misalkan B2B-nya, misalkan antar barbershop sekarang kan persaingannya luar biasa ya, bahkan itulah jadi salah satu bagian daripada visi dan misi The Capster ya, menasionalkan atau menstandarkan tarif dengan standar mutu gitu ya. Karena semua ya capser kita sedang kita dorong baru sekitar 40% sih yang mereka sudah punya sertifikasi pemerintah BNSP gitu ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, jadi kiatnya itu ya kita fokus di sumber daya manusia sih Mbak ya. Maksudnya para capser kita ini nanti wajib mengikuti sertifikasi kompetensi oleh pemerintah, oleh Kemenaker. Jadi ada namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana di situ ada beberapa kurikulum, pelatihan, ya standar K3, keselamatan kerja dan segala macam, kesehatan ya. Nah, jadi betul-betul terarah kualitas daripada SDM kita. Di industri ini tuh problemnya tuh sangat, dari sisi persaingan tuh sangat tajam gitu ya. Nah, makanya dengan adanya aplikasi ini ya, nah jadi satu
diferensiasi bagi para pelaku ini untuk menstandarkan ya, menasionalkan tarif dari Sabang sampai Merauke ya, The Capture tarifnya sama. Dampak secara positif ya karena sekarang permintaan untuk menjadi mitra tuh tinggi gitu ya, kepada admin tuh hampir tiap hari tuh mendapatkan minimal 2 orang lah ya yang mendaftar jadi mitra. Gerai boleh tutup ya, tapi pelakunya nggak boleh ya, karena kita bicara sekarang perut orang gitu ya, mereka butuh makan gitu ya. Ya dampaknya positif ya. Sekarang kita omset kita itu sebulan tuh ya 50 juta lah gitu ya, 60 juta kurang lebih. Think over not survival sih, tapi sustainability ya. Karena dua kosakata ini jelas berbeda. Kalau sustain ya itu positif. Ya, sustainability itu arahnya adalah optimisme gitu ya, positif. Ya, bagaimana kita punya usaha, bagaimana kita punya rencana planning ke depan tuh ini nanti bisnis kita akan sustain ke depan, akan terus dipakai oleh konsumen, akan terus dipakai oleh masyarakat, akan terus bermanfaat oleh masyarakat. Nah, sementara kalau survive itu kan bertahan. Ya. Nah, karena dalam sepak bola pun ya, pertahanan terbaik adalah menyerang kan gitu. The best defense is attack gitu loh. Nah, maksudnya ya sekarang benar-benar totally kita harus berubah gitu loh. Harus dipaksa kita harus berubah ya dengan menggunakan platform ya, digitalisasi ya, sosmed, aplikasi, berkolaborasi termasuk dengan OKOC ya, dengan pemerintah, dengan stakeholder ya. Nah, jadi betul-betul kita harus kiat-kiatnya harus betul-betul berubah, adapt ya, dan kemudian action, jangan diem aja gitu ya. Apapun kita lakukan gitu ya, bukan membabi buta, tapi kira-kira apa dan siapa yang betul-betul bisa kita jadikan satu peluang. Nah, jadi konsep OKOC itu coba kita sadur sih ya, coba kita copy paste gitu ya. OKOC kan one kecamatan, one entrepreneur ya, gitu ya. Nah, jadi kalau di The Capture itu bukan kecamatan, one gang, one capture, satu gang, satu tukang cukur. Gitu ya. Kita latih mereka ya, kita berikan pendampingan ya, mereka jadi tukang cukur online ya. Kemudian mereka kita magangkan, ya magang itu kan bisa di tempat-tempat mitra kita. Ketika mereka siap, sudah terampil ya dengan skill yang kita latih, mereka siap kita terjunkan menjadi mitra di lapangan atau online program.